Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mulai melaksanakan pembangunan fisik tahun anggaran 2023. Hal itu ditandai dengan kick-off penandatanganan kontrak pengadaan barang atau jasa secara serentak terhadap 11 paket pengerjaan senilai 21,4 miliar rupiah. Kick-off penandatanganan kontrak pengadaan barang atau jasa dilaksanakan serentak di Kalimantan Tengah secara virtual yang dipimpin Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo pada Kamis 12 Januari. Di Kabupaten Kota Waringin Timur dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan barang atau jasa sebanyak 11 paket senilai 21,4 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 paket yang dimulai kontraknya tersebut tersebar di 10 satuan organisasi perangkat daerah atau SOPD. Sebagian besarnya merupakan pekerjaan infrastruktur. Bupati Halikinur menginginkan pekerjaan fisik lainnya bisa segera dimulai. Dengan dimulai lebih awal, maka diharapkan penyelesaiannya bisa lebih cepat pula, sehingga ada waktu untuk mengevaluasi jika ada yang perlu perbaikan atau penyempurnaan. Nah, hari ini kita kick off dan kita nomor 2 terbanyak setelah untuk tingkat Kalimantan Tengah, karena memang kita akui ya provinsi kan APBD besar, jadi mereka lebih banyak. Tapi kita ada 11 paket dengan total nilai 21 miliar lebih, 21,4 miliar. Saya sudah instruksikan juga tahun depan. Sebenarnya ini pun masih kecamatan cuma 1 yang mengikuti, masih 16 nggak mengikuti awal kick off-nya. OPD itu baru 10. Masih ada 21 yang tidak mengikuti. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi evaluasi kita agar kick-off itu maka semua paket yang bisa dikerjakan di awal dikerjakan. Saya sudah instruksikan kalau bisa Oktober fisik itu sudah selesai. Iya. Jadi sehingga nanti apabila ada pekerjaan fisik lagi yang mungkin bisa diselesaikan dalam waktu singkat itu bisa ada di akhir tahun di perubahan sambil melihat kemampuan anggaran kita. Halikinur memberikan perhatian serius terhadap proses pengadaan barang atau jasa agar dilaksanakan lebih awal. Hal ini berkaca dari pelaksanaan tahun lalu, di mana beberapa pekerjaan menumpuk di akhir tahun, sehingga dikhawatirkan berpengaruh kurang baik terhadap kualitas. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Bulog menyalurkan beras bersubsidi bagi warga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Hal ini dilakukan untuk menekan inflasi di Sampit yang salah satunya disebabkan oleh beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi di Sampit pada Desember 2022 adalah sebesar 0,28%. Dan beras merupakan salah satu dari 5 komoditi yang turut andil terhadap inflasi, yaitu sebesar 0,06%. Dan untuk menekan inflasi tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Bulog menyalurkan bantuan beras bersubsidi di Sampit, sehingga masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga murah. Di pasaran, saat ini harga beras dijual dengan harga antara 15 hingga Rp21.000 per kilogram. Ada juga yang menjual Rp70.000 per sak 5 kilogram. Sementara beras bersubsidi tersebut dijual dengan harga kurang dari Rp50.000 per sak 5 kg. Kepala Cabang Bulog Subdivisi Regional Sampit Roni Hadianto mengatakan pihaknya menyiapkan sebanyak 8 ton beras karau dan pulen sesuai permintaan pemerintah provinsi. Penyalurannya dilakukan di halaman kantor Kecamatan Baamang. Jadi kegiatan hari ini adalah program dari provinsi, dari Provinsi Kalimantan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, dalam rangka menjaga inflasi di daerah Sampit. Jadi kami menyalurkan beras bersubsidi
sebanyak 8 ton di daerah Bambu. Ini provinsi kerjasama dengan Bulog untuk menyediakan dan menyalurkan beras yang bersubsidi ini dalam rangka menjaga kenaikan harga. Dan mudah-mudahan di bulan Maret ini ada panen di daerah Pagatan. Nah itu mudah-mudahan bisa menjaga juga inflasi dan kenaikan harga. Camat Baamang Adi Chandra mengatakan penyaluran beras bersubsidi sangat membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan beras dengan harga murah. Diharapkan kegiatan serupa dapat kembali digelar secara rutin. Dan kami sebagai unit pelaksana yaitu pemerintah Kecamatan Bambang memfasilitasi kegiatan pelayanan penjualan beras bersubsidi ini. Kalau kami di unsur wilayah berharap kegiatan serupa itu akan dilaksanakan di awal Ramadan dan di pertengahan Ramadan atau 7 hari sebelum hari Lebaran. Karena di titik-titik itulah terkadang ada lonjakan harga kebutuhan pokok, terutama salah satunya komoditinya adalah beras. Jadi harapan kami kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotim agar bisa mengalokasikan sembako atau beras kepada masyarakat kami yang ada di wilayah Kecamatan Bambang pada titik-titik tersebut. Penyaluran beras bersubsidi dengan harga murah tersebut disambut antusias warga, apalagi tidak ada pembatasan jumlah dalam pembeliannya, sehingga warga dapat membeli beras murah sesuai kebutuhan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menjelang Tahun Baru Imlek, warga Tionghoa di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan tradisi membasuh rupang atau patung dewa-dewi serta altar. Selain itu juga dilakukan pembersihan vihara termasuk properti yang ada di dalamnya. Tradisi penyucian atau membasuh rupang serta altar menjelang Tahun Baru Imlek di Sampit seperti yang dilaksanakan Vihara Avalokiteshvara Sampit Minggu 15 Januari. Seluruh rupang serta altar yang ada dikeluarkan untuk dicuci bersih. Tradisi membasuh rupang serta altar tepat sepekan menjelang Tahun Baru Imlek ini dilakukan menggunakan air sabun serta kembang agar wangi. Sebab selama setahun terakhir, rupang dan altar bersinggungan dengan asap dupa serta debu. Memandikan rupang serta altar dilakukan secara gotong royong dalam nuansa persaudaraan di lingkungan vihara. Pembersihan juga dilakukan pada bangunan vihara, termasuk properti yang ada di dalamnya. Hal ini sebagai simbol dalam mengawali Tahun Baru Imlek dengan kebersihan serta kesucian jasmani dan rohani. Yang pertama kita mengadakan pembersihan vihara ya, membersihin lingkungan vihara, terus juga membersihkan rupang atau patung-patung yang ada di vihara. Kita setahun sekali kita bersihkan karena selain debu juga asap dupa itu kan nempel kan, jadi harus dibersihkan supaya bisa bagus lagi. Kita memasuki tahun yang baru ya, jadi kita bersihkan juga sama seperti kita membersihkan diri kita juga. Kita menghadapi tahun yang baru dengan tantangan yang baru, semangat yang baru juga. Kita tahu ke depan ini bagaimana keadaannya kan, jadi dengan kegiatan kita membersihkan rupang sekalian juga kita juga membersihkan diri kita juga. Tradisi penyucian menyambut Tahun Baru Imlek juga dilakukan di Vihara Karuna Maitreya. Di tempat ini pembersihan dilakukan secara menyeluruh pada bangunan vihara serta lingkungan sekitar. Diharapkan pada Tahun Baru Imlek 2023 ini seluruh kegiatan dapat kembali normal tanpa adanya lagi bayang-bayang pandemi COVID-19. Hari ini kita adakan pembersihan ya. Biasanya kalau dalam bahasa mana kita namanya ta sao chu ya. Itu dalam artian kita membersihkan secara besar-besaran, bersihin massal. Itu biasanya setahun sekali. Tahun Baru Imlek kali ini kan kita masuk ke tahun kelinci ya. Tahun kelinci ya, seperti tahun-tahun sebelumnya juga ya. Tetap kita penuh dengan satu harapan ya, satu resolusi baru, apalagi setelah tahun 2023, di akhir tahun 2022 Pak Presiden Jokowi juga sudah mencabut PPKM dan kami berharap juga untuk tahun 2023 khususnya tahun kelinci ini juga kita bisa kembali normal seperti biasa dan sudah memulai aktivitas kegiatan-kegiatan wihara seperti dahulu sebelum adanya pandemi dan semoga bisa lebih maju lagi ya.
Tahun baru Imlek 2574 jatuh pada tanggal 22 Januari 2023. Tahun tersebut merupakan tahun kelinci, tepatnya kelinci air. Diharapkan di tahun yang baru ini menjadi tahun yang akan membawa banyak keberkahan bagi seluruh masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Warga perumahan Citra Karya Mandiri RT 31 RW 02, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, pada Minggu 15 Januari melakukan gotong royong menambal jalan berlubang. Gotong royong oleh warga RT 31 RW 02 Kelurahan Baamang Barat dilakukan pada Minggu pagi dengan menambal jalan berlubang yang ada di kawasan perumahan, tepatnya di jalur 5 Jalan Murai. Belasan orang warga setempat dengan peralatannya masing-masing meratakan tanah untuk menimbun jalan berlubang. Jalan tidak rata tersebut kerap kali menjadi tempat genangan air saat turun hujan, sehingga mengakibatkan jalan menjadi becek serta membuat pengendara kesulitan untuk melintas karena jalan yang tergenang air hujan. Dalam kegiatan kerja bakti tersebut, ada juga warga lain yang bertugas membersihkan atau memangkas rerumputan yang tumbuh liar di sekitar lingkungan setempat. Selain agar membuat lingkungan RT 31 menjadi lebih rapi dan nyaman, kerja bakti lewat kegiatan gotong royong ini juga sebagai salah satu sarana warga guna meningkatkan tali silaturahmi mereka. Kegiatan gotong royong oleh warga RT 31 rencananya akan kembali dilakukan sebab di kawasan perumahan baru tempat tinggal mereka tersebut masih terdapat banyak jalan berlubang yang perlu dilakukan perataan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Laung Kuning Banjar mengukuhkan pengurus Laung Kuning Banjar DPC Kota Sampit periode 2022 sampai dengan 2027 yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Sampit pada Sabtu 14 Januari 2023. Prosesi pengukuhan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Laung Banjar Kota Sampit periode 2022-2027 diawali dengan pemasangan Laung Kuning oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Laung Kuning Banjar Abdul Samad. Berikutnya seluruh pengurus mengikuti proses tampung tawar oleh Guru Muhammad Rusli yang juga penasehat DPP organisasi ini. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Halikinur, Ketua dan jajaran DPRD Kotim, perwakilan Polres dan Kodim 1015 Sampit, perwakilan Perkopimda dan undangan lainnya. Ketua DPP Pusat Laung Kuning Banjar Abdul Samad bersyukur pengurus Laung Kuning Banjar saat ini sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota di seluruh Kalimantan dan dalam waktu dekat kembali akan melebarkan sayap untuk membentuk DPC di seluruh Indonesia. Dengan adanya Laung Kuning Banjar di Kota Sampit ini bisa mempersatukan orang Banjar, mampu mengangkat harkat dan martabat serta seni budaya. Terpenting pula adalah mampu bersinergi dengan pemerintah daerah. Harapan saya dengan adanya Laung Kuning Banjar di wilayah Sampit ini bisa menyatukan seluruh orang Banjar dan bisa mengangkat harkat martabat orang Banjar dan bisa bersinergi dengan pemerintah dan bisa mengangkat adat budaya Banjar baik dari segi ekonomi, bergerak di bidang seni budaya dan lain-lain. Sementara itu menurut Bupati Halikinur mengatakan, Pemkab Kotim mengucapkan selamat atas dikukuhkannya DPRD Laung Kuning Banjar Kota Sampit, seraya berharap organisasi ini bisa mempertahankan tradisi budaya Banjar. Ya, pertama, saya atas nama pemerintah daerah dan juga atas nama pribadi dan juga atas nama warga masyarakat dan mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Laung Kuning Banjar, yang mana kita ketahui bersama bahwa orang Banjar ini ada di mana-mana. Bahkan tadi saya sampaikan warung aja, kalau warung Banjar pasti laris laku karena apa, selera bumbu rempahnya sama dengan lidah orang Kalimantan pada umumnya. Dan kita berharap dengan adanya wadah atau tempat organisasi seperti ini bisa untuk bermusyawarah, untuk berembuk bagaimana tadi salah satu contoh mempertahankan budaya Banjar. Halikinur juga berpesan agar DPC Laung Kuning Banjar bisa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bergotong royong membangun bumi Habaring Hurung. Nurmansah, Hayat TV.
TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben, punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet, sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik, bruwet. Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen. Pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Puncak peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama di Kabupaten Murung Raya ditutup dengan kegiatan jalan sehat yang bertabur puluhan hadiah. Ratusan pegawai dan staf serta guru dan pelajar yang berada di bawah Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh kantor Kementerian Agama setempat pada hari Sabtu pagi. Jalan sehat ini merupakan salah satu rangkaian dari sejumlah kegiatan yang diadakan untuk memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77 tahun. Sebelumnya, Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Murung Raya juga mengadakan sejumlah pertandingan olahraga yang melibatkan seluruh pegawai dan staf Kemenak Kabupaten setempat. Puncak peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama biasanya diperingati pada tanggal 3 Januari setiap tahunnya, karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari lahirnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Jalan sehat yang digelar secara sederhana dengan menempuh rute dari halaman kantor Kemenak menuju kantor Bupati, lalu kembali dan finish di halaman kantor Kemenak setempat. Jumlah pesertanya pun dibatasi maksimal 1.000 orang lantaran terbatasnya lokasi yang digunakan kegiatan. Kendati demikian, panitia menyediakan puluhan hadiah bagi para pesertanya. Dan sebagai hadiah utama, pihaknya menyediakan 2 buah mesin cuci. Jalan sehat kerukunan umat beragama merupakan salah satu rangkaian memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77. Sebelumnya rangkaiannya olahraga, pertandingan olahraga dari karyawan Kementerian Agama Semurung Raya. Setelah itu baru hari puncak tanggal 3 Januari. Setiap tanggal 3 Januari itu adalah hari lahirnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan tahun ini tahun yang ke-77. Untuk pesertanya sendiri Pak, terdiri dari mana saja? Pesertanya seluruh PNS dan non-PNS, guru, staf, berjumlah 400 orang. Semurung Raya hari ini hampir hadir semua. Ditambah perwakilan siswa-siswa madrasah. Dan hari ini kami membatasi
peserta Jalan Sehat Kerukunan itu hanya 1.000 orang saja, dan siswanya berasal dari dalam kota. Dengan adanya kegiatan semacam ini, diharapkan dapat merawat kerukunan umat serta mempererat tali silaturahmi antar pegawai sehingga nantinya tidak ada ASN di Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keberagaman pilihan. Hal ini ditegaskan lantaran di tahun 2024 akan digelar Pesta Demokrasi Pemilihan Umum. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Silva TV. Satu buah lagi, Bu. Satu buah. Kapolres Murung Raya mengalami pergantian. Kedatangan Kapolres baru AKBP Irwansyah SIKMM disambut dengan tradisi potong pantan di halaman rumah jabatan Bupati Murung Raya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Kepemimpinan Polres Murung Raya, Kalimantan Tengah kembali mengalami pergantian. Kapolres yang sebelumnya dijabat oleh AKBP IGD Putu Widayana kini digantikan oleh AKBP Irwansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kehadiran Kapolres Murung Raya yang baru bersama istri pada hari Minggu siang disambut langsung oleh Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep bersama unsur Forkopimda lainnya dengan prosesi adat potong pantan di rumah jabatan Bupati setempat. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Murung Raya ini menyampaikan jika terjadinya pergantian pimpinan di setiap lini maupun organisasi adalah hal yang biasa. Hal tersebut dilaksanakan dengan melihat perkembangan dan kebutuhan serta situasi dan kondisi yang terjadi di daerah maupun di lapangan. Dengan pergantian tersebut, Kapolres baru diharapkan dapat meneruskan tahapan yang telah dijalankan oleh Kapolres sebelumnya, kendati dengan gaya dan karakter kepemimpinan yang berbeda. Saya sebagai Bupati Murung Raya menyambut baik AKBP Irwansyah SIKMM, beliau ini sebagai Kapolres Murung Raya, dan kita siap bekerja sama untuk memberikan pelayanan dari sisi Kantipmas di Murung Raya ini, supaya apa yang telah dilakukan oleh Kapolres Murung Raya yang lama, AKBP Putu Widayana SIK, itu tetap berjalan, ya, dan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita siap menyesuaikan diri dengan Kapolres yang baru. Walaupun setiap orang kan berbeda karakter dan gaya kepemimpinannya, tetapi esensi dari itu semua tujuan akhirnya adalah untuk memberikan pelayanan, ya, keamanan, kesejahteraan masyarakat. Dan itu yang kita perlukan. Saya percaya di bawah kepemimpinan Pak Irwansyah, Kapolres Murung Raya yang baru, bisa cepat menyesuaikan dan kita bisa bersinergi ke depan, ya, secara maksimal agar supaya wilayah kita di Murung Raya ini selalu aman memasuki tahun 2023. Saya pikir itu. Sementara itu, Kapolres Murung Raya yang baru, AKP Irwansyah, menyampaikan jika dirinya sebelumnya telah membangun komunikasi yang baik dengan Bupati Murung Raya, serta menyampaikan kesiapannya dalam mengawal dan mendukung program pemerintah daerah. Jadi kami diangkat menjadi Kapolres Murung Raya, kami sangat berbangga karena kami sangat optimis dengan Bapak Bupati. Sebelum pelantikan pun beliau sudah menghubungi kami dan koordinasi sudah terjadi.
Intinya kami dari kepolisian, tugas kami adalah mendukung program pemerintah daerah sehingga program pemerintah daerah bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Silva TV. Angkatan Muda Penerus Perjuangan AMPP 46 menyelenggarakan kegiatan napak tilas peringatan peristiwa pertempuran 14 Januari 1946. Kegiatan napak tilas ini dimulai dari halaman Istana Kuning Pangkalan Bun menuju lapangan Senggora Kumai. Angkatan Muda Penerus Perjuangan atau AMPP 46 menyelenggarakan kegiatan napak tilas peringatan peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023. Kegiatan napak tilas ini dimulai dari halaman Istana Kuning Pangkalan Bun sampai ke lapangan Senggora Kumai. Selain anggota AMPP 46 Kumai, napak tilas juga diikuti oleh anggota TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar Pangkalan Bun, anggota TNI Angkatan Laut Jajaran Lanal Banjarmasin, Kesbang Polkobar, KSOP Kumai, anggota Koramil, anggota Polsek Jajaran Polres Kota Waringin Barat, Satlinmas, Pramuka, pelajar, dan perguruan pencaksilat yang ada di Kota Waringin Barat. Sebelum peserta diberangkatkan dari halaman Istana Kuning, diadakan upacara adat berupa tampung tawar oleh Kesultanan Kutaringin kepada perwakilan setiap kelompok yang mengikuti napak tilas. Kemudian dilanjutkan dengan tradisi dari masyarakat Kota Waringin Barat berupa merumpak kutamara, yang mana silat asli dari Kota Waringin Barat. Salah satu anggota Angkatan Muda Penerus Perjuangan atau AMPP 46, Rahmat Soni, menjelaskan, napak tilas ini dilaksanakan setiap tahun pada tahun 2023 ini, mengambil rute dari Istana Kuning berjalan kaki menuju Kumai, dengan rest area atau tempat istirahat, sementara ada 3 rest area. Rest area yang pertama yaitu di jogging track Lanut Iskandar. Di tempat jogging track Lanut Iskandar ini, selain melepas dahaga, juga sholat maghrib dan isya berjamaah. Sebelum sholat isya, peserta disuguhi tausiah yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Al-Qudri. Usai sholat isya, peserta napak tilas melanjutkan menyusuri Jalan Iskandar menuju Desa Sungai Tendang. Di desa ini, ada titik istirahat sebentar yang diinisiasi oleh Kepala Desa Sungai Tendang. Kemudian dilanjutkan menuju Kelurahan Candi. Di Kelurahan Candi ada titik rest area, yaitu di X Taman Makam Bahagia. Setelah itu peserta melanjutkan ke lokasi hingga finish di lapangan Senggora Kumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rangkaian napak tilas ini adalah dalam rangka memperingati peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 tahun 2023, yang mana napak tilas ini kita laksanakan setiap tahun. Untuk napak tilas di tahun 2023 ini kita mengambil rute yaitu dari Istana Kuning menuju Kumai. Untuk peserta ini, di samping anggota Angkatan Muda Penerus Perjuangan 96, juga dari TNI AU ada yang ikut serta, alhamdulillah. Rekan-rekan kita dari TNI AU dengan memakai pakaian yang tidak biasanya, yaitu seperti pada saat dulu zaman perjuangan. Nah, di samping itu teman-teman dari pencaksilat yang di bawah naungan IPSI Kecamatan Kumai, di bawah pimpinan Bapak Nahwani. Nah, setelah itu ada dari SMA, ada dari SMK, juga ada dari Karang Taruna, ada juga dari organisasi kemasyarakatan yaitu POM. POM itu Persatuan Orang Melayu yang dikomandani oleh saudara kami Majukur Arajak. Nah, di samping ada beberapa ormas yang tidak dapat kami sebutkan namanya.
Peserta napak tilas sampai di lapangan sepak bola Senggora Kumai atau finish pada jam 10 malam atau jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Di tempat ini, peserta disambut oleh ratusan warga Kecamatan Kumai, para tokoh, dan keluarga pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya di Kecamatan Kumai. Anggota Angkatan Muda Penerus Perjuangan atau AMPP 46 sebagai panitia penyelenggara peringatan peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat Kota Waringin Barat yang telah ikut berpartisipasi dalam peringatan ini, sehingga kegiatan khususnya napak tilas berjalan lancar dan aman. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.